berakhir tanpa banyak drama. Kurang lebih 7 tahun kehidupan rumah tangga Eza Gionino dan Meza Aulia hampir tak pernah terpa isu tak sedap. Dikarenai 3 orang anak, tiba-tiba keharmonisan itu retak setelah sang istri menggugat cerai Eza. Awal September, isu tak sedap ini menyeruak, mengisi berbagai laman media sosial. Lantas, apa sebenarnya alasan Eca, panggilan akrab Meza, menggugat cerai Eza Gionino? Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali, itu di luar ekspektasi saya. Mungkin kan pada masyarakat shock ya kok tiba-tiba gitu ya. Tapi pada dasarnya dari sisi klien kami atau Mbak Eca ya, yang biasa disebut Mbak Eca itu sudah mempertimbangkan ini ya mungkin cukup lama gitu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba dia langsung gugat cerai ketika ada masalah langsung gugat cerai, enggak. Tapi ini sudah menjadi keputusan yang matang banget sebelum dipertimbangkan dari jauh-jauh hari. Bermaksud beri ruang untuk bernafas, nyatanya Eca mengambil keputusan yang tidak terduga. Kendati demikian, ada yang sedikit mengganjal dalam pernyataan Eza dan juga kuasa hukum Eca. Yang satu mengatakan hingga saat ini masih serumah, sementara yang satu lagi mengaku sudah tak pernah berjumpa sejak pertengahan Agustus. Lantas, pernyataan siapa yang bisa dipercaya? Kalau domisili masih satu rumah, dalam gugatan juga masih satu rumah, seperti yang udah beberapa isu di luar ya, kalau pisah rumah enggak, cuman lagi masing-masing dulu, dan itu juga baru beberapa hari lah. Akhir Agustus. Dari pertengahan Agustus, ya mulai tanggal 15 ya masih. Ya mulai tanggal 15 Agustus, saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok, saya selalu bilang ya, selalu saya utamakan prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Beberapa kali Eza meneteskan air mata. Hanya ada satu harapan di benaknya, yakni kembali satap lagi dengan Meza yang kini pergi entah kemana. Bulatkan tekad untuk tidak lagi bersama, orang ketigakah yang menjadi sebab? Atau justru ada KDRT dalam kebersamaan mereka selama 7 tahun ini? Yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya, sayang, aku sangat hormati kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat ya untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Aksei. Gini, saya juga akuin kok, saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya, gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Taka bilang, berita yang sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah, itu ada pihak tiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Alasan utama pada intinya sih memang sudah tidak harmonis ya. Jadi dari sekian 7 tahun kurang lebih pernikahan, akumulatif dengan segala masalahnya, sehingga meyakinkan Mbak Eka untuk selesai gitu, untuk mengajukan gugatan cerai gitu. Ketika berbicara tentang kerinduan pada anak, Eza tak bisa menahan air mata yang jatuh. Jika memang benar sudah tidak bertemu sejak pertengahan Agustus, wajar jika kerinduan itu begitu membuncah. Jujur saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya masih saya cuma berharap, ayo Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik, yuk kita selesaikan semua baik-baik. Ayo kembali pulang,
bahwa anak-anak, aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, kesalahan aku bakal perbaiki itu semua. Ada ketemu sama Mas Eja, karena Mas Eja juga sedang syuting juga gitu, tapi nanti akan bertemu kok, dan dari sisi figur ayah, dan ayah akan tetap bertanggung jawab ke anak gitu, jadi nggak ada indikasi untuk menghalang-halangi atau apapun. Untuk anak, karena anak masih di bawah umur 12 tahun, memang tetap kita mintakan ke pengadilan. Jadi sesuai dengan kompilasi hukum Islam kan memang anak di bawah 12 tahun itu ke ibunya gitu, dan tanggung jawab nafkah akan tetap pada ayahnya atau pada Mas Eja.